pakai setelan. Ya, dan kemudian, ya, setelan begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara, khususnya saudara yang percaya kepada Kristus, dalam perlindungan Tuhan kita, dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan juga saudara-saudara yang hadir dalam channel-channel saya dan menyaksikan video-video saya berdoa bagi saudara mendapatkan yang terbaik. Sekalipun saudara menghina, meremehkan iman Kristen, tetapi saudara diberkati dengan berkat Tuhan saya Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, geger Alkitab dibacakan di dalam masjid saudara, dalam kajian ya. Saya melihat di video TV Laskar Kristus ya, dimana dia membahas seorang ustadz yang di dalam masjid itu memperbandingkan kuasa kekuatan Al-Quran dengan Alkitab. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua terkait dengan hal ini, di mana mereka pertama membaca Alkitab di dalam masjid lalu terkesan meremehkan saudara ya. Jadi seorang ustadz menyuruh salah seorang mungkin jamaahnya untuk membaca, lalu kemudian memegang kembali apakah ada kekuatannya Alkitab itu, apakah ada kuasanya Alkitab itu. Lalu kemudian dia dia menurunkan tangannya saudara sambil dia pegang Alkitab, dan dengan gampang, dengan mudah tangannya itu turun pada saat memegang Alkitab. Tetapi ketika memegang Quran, tangannya diturunkan nggak bisa. Jadi ini adalah cara konyol ya menurut saya, apa yang mereka lakukan untuk memperbandingkan kuasa ya Alkitab dan Quran. Nah, kita bagi orang Kristen tidak seperti cara ini saudara ya. Saya teringat dengan teman saya dulu yang menjual batu-batu ya, katanya batu keren ya, persis seperti ini caranya saudara. Alkitab kita bukan diuji seperti itu ya, tetapi apa yang kita pelajari dari Alkitab itu bisa mengubahkan kita. Bahkan ketika kita mempraktekkan kuasa Yesus ya, dengan iman kita menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang kerasukan di dalam nama Yesus, disitulah terletak kekuasaannya. Bagaimana Alkitab mengubah hidup kita menjadi rema bagi hidup kita, menjadikan kita lebih baik. Yang tadinya suka marah-marah pada saat baca Alkitab jadi berubah. Yang tadinya kita suka membenci orang, pada saat belajar Alkitab kita diajarkan untuk tidak membenci orang. Yang tadinya kita punya panas hati dan ingin menghabisi orang, tetapi ketika kita membaca Alkitab kita tidak jadi untuk melakukan itu. Nah, kekuatan inilah ya, kekuatan firman, bukan seperti jimat saudaraku ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau seandainya kita yang melakukan hal ini, kitab suci mereka kita pertontonkan ya, walaupun mungkin di dalam ruang ibadah kita, tapi ini akan menjadi sesuatu yang fatal bagi kita. Kenapa? Dianggap menghina, apalagi memperbandingkan, mengolok-olok saudaraku ya. Itu yang kedua ya yang saya ingin sampaikan. Kita lihat saja saudara, Pak Ahok ya dulu itu tersandung karena hanya mengutip ayat ya. Kalau kita lihat sekarang Ustadz Kenama yang juga terus memplesetkan, bahkan menafsirkan dengan berani, menafsirkan salah Alkitab kita, maka harusnya fair dong ya. Tetapi perbedaannya memang sangat terlihat saudaraku ya. Kita diajarkan memang untuk mengampuni musuh-musuh kita, berdoa bagi mereka yang berbuat jahat. Ya inilah yang membedakan memang ya. Cuma saja
kita kadang-kadang hanya ingin melihat tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang terjadi di bangsa ini seperti apa. Tetapi kadang-kadang kita harus mengalah ya demi sebuah kebenaran dan apa yang kita percayai. Tidak serta-merta bahwa kita mengalah ketika mungkin mereka seenaknya mengolok-olok Alkitab, ya, menghina Alkitab, bahkan menghina Tuhan Yesus. Bukan artinya kita mengalah dan kalah, secara bukan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kamu berdoa bagi mereka, kamu menaruh bara di atas kepala mereka. Seperti yang terjadi sekarang dengan Ustadz Agustan, ya. Bagaimana kemarin saya membahas dan memberikan pandangan kepada rekan-rekan sekalian apa yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin dan Ustadz Agustan. Pendeta Saifuddin katanya mengusulkan untuk menghapus. Jadi mengusulkan, ya. Kalau Ustadz Agustan kan ngentutin. Jadi satu mengusulkan untuk menghapus, ya toh kalau tidak diterima ya terserah. Ya, yang satu dikentutin. Coba ini kita balik, saudara. Kita balik. Bagaimana reaksinya, ya? Nah, jadi coba kalau kita yang melakukan itu terhadap kitab suci mereka, atau kita yang membahas Quran mereka di dalam gereja, wah itu penistaan besar, saudaraku. Tetapi kita lihat fakta dengan seleluasanya mereka membahas Alkitab, mau ngelakuin apa saja, ya, seperti mereka nggak ada rasa ketakutan, ya. Ya mungkin faktor mayoritas, saudaraku, tetapi kan minimal kita menghargai, ya. Karena kalau toh misalnya dengan alasan saudara bilang ini di dalam kajian, tapi kan yang dilakukan itu ada perbandingan kitab suci orang lain. Ayolah kita memperbandingkan dengan dalil, dengan kebenaran yang kita dapatkan dari sana, bukan seperti cara-cara jimat, saudara, ya. Jadi seperti itu, biar apa yang saya sampaikan kali ini membangun saudara seiman sekalian bahwa apapun yang mereka lakukan, ya, bagaimana menyudutkan dan meremehkan Alkitab. Alkitab tetaplah kebenaran yang hakiki, yang mengubahkan banyak dunia. Bahkan kita bisa mengetahui bagaimana kita diselamatkan lewat Alkitab, saudara. Menyangkut masalah kekekalan. Itu yang terutama. Karena hanya Alkitab yang memberikan jaminan yang pasti. Seseorang akan diselamatkan ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus punya kuasa. Sudah lihat penyembuhan di mana-mana. Pastor Andi Simon didatangi oleh mereka yang berjilbab. Ya, sudah membahas juga. Pak Markus siapa yang saudara itu, Pak Markus, ya, yang juga melakukan penyembuhan. Banyak juga yang berjilbab datang, atau yang topi-topi kopiah. Ya. Tidak mungkin orang Kristen yang melakukan ini, saudaraku, karena kita itu menghargai, ya, dan tidak ada rekayasa. Tapi mereka kadang-kadang sembarang ngomong, tapi nggak apa-apa lah, ya. Tapi bagi kita hamba-hamba Tuhan, orang percaya, kebenaran adalah segalanya. Jika ya, hendaklah kamu katakannya, jika tidak, tidak. Lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Kita tahu kebenaran. Biar apa yang saya sampaikan ini membangun iman saudara, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati. Inilah salah satu keajaiban Islamnya. Buktikan. Seperti tadi Bang, kami ulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga dia? Mana tenaganya? Langsung bilang, pada saat kita pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Paham? Keluar dari tenaga semua. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sekarang pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang lagi seperti tadi. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa? Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana mau bacanya? Bebas yang mana? Kata musuh, aku akan mengajar akan mencari mereka, akan bagi-bagi darah kaki.
langsung hilang energi. Seperti itu, jangan ada dulu lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi nggak ada. Waktu baca Al-Quran ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, itulah cara Ustaz Naba